Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri. Oke, di sini akan saya coba membersihkan jamur kaca di mobil saya, di mana kondisinya ini kerak-keraknya sudah sangat parah. Di mana kerak-kerak ini atau jamur kaca ini sangat mengganggu, apalagi di bagian kaca pengemudi atau di kaca depan. Pada kondisi hujan, jamur kaca ini bikin kacanya tidak bisa jernih. Walaupun wiper sudah bekerja, namun tidak bisa menghilangkan bercak-bercak seperti kabut gitu ya yang di kaca. Saya akan mencoba menggunakan salah satu produk yang sudah saya beli dari marketplace, dari produk Primo dengan nama Primo Glass Polish. Produk ini saya dapatkan dari salah satu marketplace dan akan saya buktikan apakah produk ini bisa menghilangkan kerak dan jamur kaca pada mobil saya yang kondisinya sudah sangat membandel. Oke, di sini saya akan menggunakan dua metode. Saya poles secara manual dan yang bagian satu lagi menggunakan mesin poles. Ini sudah saya kasih bagian ya menggunakan plester kertas. Untuk bagian atas akan saya poles menggunakan mesin poles mini polisher ya. Untuk yang bawah saya poles secara manual menggunakan tangan. Kalian bisa lihat kondisi sebelum saya poles di kedua bagian ini, dua-duanya masih ada jamur kacanya. Dan di sini saya mendapatkan satu buah patch gratis dari setiap pembelian Primo Glass Polish di kemasan atau di ukuran berapapun kita mendapatkan patch ini ya. Baik, ini masih kondisi tersegel, jadi kita harus membukanya terlebih dahulu ya baru bisa digunakan. Untuk cara penggunaannya, usahakan kalian oles dulu ke media yang akan kalian poles secara merata menggunakan patch yang sudah disediakan. Kita bisa menuangkan langsung ke kaca atau media yang akan dipoles ataupun menuangkan ke patch atau busa poles yang akan kita gunakan untuk memolesnya. Usahakan untuk gerakannya sirkular ya atau memutar seperti ini, dan usahakan gerakannya jangan lompat-lompat ya. Kalian harus urut. Misal dari atas jangan langsung loncat ke bawah ya, atau dari kanan langsung loncat ke kiri. Jadi gerakannya memutar namun jangan sampai mengangkat patchnya ya, atau gerakan polesnya itu jangan loncat-loncat gitulah intinya ya teman-teman. Kemudian satu lagi saran dari saya untuk kekuatan penekanannya, ini yang penting teman-teman. Untuk penekanannya jangan kalian tekan terlalu kuat, kalian tekan secara lembut saja, dan di setiap bagian usahakan penekanannya sama. Tujuannya agar hasil poles bisa merata dan tidak muncul belang begitu. Tips dari saya selanjutnya, ini juga salah satu petunjuk ya. Usahakan kalian memoles kaca pada kondisi cuaca yang sedang tidak panas ya. Kalaupun ada garasi, kalian bisa melakukannya di garasi kalian, ataupun usahakan dilakukan di pagi hari sebelum matahari menyingsing menyinari hari kalian ya. Dan untuk bahan dari Primo Glass Polish ini, maksud saya untuk Primo Glass Polish ini adalah water base ya teman-teman. Jadi bisa larut jika tersiram air. Jadi nggak usah khawatir setelah kalian memoles menggunakan bahan ini takut meninggalkan noda yang tertinggal, tentu tidak. Untuk Primo ini setelah kita lakukan pemolesan bisa langsung kita cuci menggunakan air ataupun menggunakan sampo mobil seperti itu ya. Baik, untuk di bagian blok pertama ini untuk pemolesan secara manual sudah selesai. Ini selanjutnya saya lap menggunakan kain microfiber, dan untuk hasilnya nanti aja ya sekalian setelah saya poles pada blok atasnya itu yang akan saya poles menggunakan mini polisher. Mengapa menggunakan mini polisher? Karena bloknya atau ukuran yang saya poles kecil ya. Saya ada yang ukuran besar, ukuran 6 inch ya. Namun saya tidak punya pad poles kaca yang ukuran besar ya teman-teman. Baik, untuk caranya sama, kita oles secara merata ataupun kalian bisa meratakan menggunakan mata pads dari mesin polesnya ya. Untuk alat polesnya saya menggunakan mini polisher dari NRT Pro ya teman-teman, yang sudah pernah saya review. Jika kalian ingin melihat review produk ini bisa scroll aja di beranda YouTube saya ya. Baik, untuk menggunakan mini polisher ini sedikit tricky ya. Oh ya, untuk memoles kaca disarankan memang menggunakan mini polisher yang rotary ya teman-teman, tidak menggunakan yang dual action. Walaupun menggunakan dual action juga bisa, namun beberapa beberapa tutorial yang saya lihat itu lebih efektif menggunakan mesin yang jenis rotary ya. Namun hati-hati untuk kalian yang belum memiliki kemampuan menggunakan mesin poles,
disarankan jangan menggunakan mesin poles, karena jika tekniknya salah malah bikin kacanya belang-belang diakibatkan dari mata poles dari mesin ya. Entah itu penekanannya salah ataupun kecepatan dari mesin polesnya salah, juga bisa berakibat fatal. Apalagi dengan menggunakan mesin poles ini, suhu pada permukaan yang kita poles pasti meningkat secara drastis ya. Karena untuk cara memoles ini disarankan suhu kaca dalam kondisi ideal ya. Jika molesnya terlalu lama juga bikin panas, resikonya ya yang terburuk retak teman-teman. Jadi ya jika kalian sabar, lebih baik menggunakan cara secara manual tadi ya, yang seperti saya lakukan yang pertama. Baik, ini dengan mesin poles sudah selesai. Sekarang mari kita bandingkan untuk hasilnya dari hasil memoles secara manual menggunakan pad dengan kekuatan otot tangan dibanding menggunakan mesin poles. Oke, ini saya lepas dulu untuk kertas pembatasnya, dan bagian bawah ini adalah yang saya poles dengan cara manual menggunakan pad yang saya kerjakan dengan kekuatan tangan ya. Kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya. Nah, ini yang tertutup kertas tadi atau lakban kertas, kondisinya keraknya masih ada ya. Ini real, tidak ada yang saya tutup-tutupin, dan ini saya cukup kagum ya dengan hasil polesan secara manual. Walaupun di situ ada swirl mark, maksudnya seperti jaring laba-laba ya, namun nggak terlalu signifikan lah teman-teman untuk hasil ini. Yang jelas kerak-kerak yang ada di kaca bisa hilang walaupun dikerjakan secara manual ya. Kalian bisa lihat perbandingannya. Ini yang sebelah kanan belum saya poles, keraknya masih ada ya. Dan selanjutnya kita lihat yang bagian atas menggunakan mesin poles. Kalau sekilas yang menggunakan mesin poles ini nggak beda jauh ya yang dengan saya poles dengan cara manual. Kalian bisa lihat, dan swirl marknya juga masih ada. Memang saya molesnya nggak lama ya, karena saya juga masih ada sedikit rasa takut menggunakan mesin poles. Takutnya malah nanti kacanya nggak rata ya karena kelamaan memolesnya. Seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat hasilnya sama aja dipoles menggunakan mesin poles ataupun menggunakan secara manual. Kalian bisa lihat sama aja jamur kacanya, intinya jamur kacanya atau kerak-keraknya yang di kaca ini sama-sama hilang. Jadi apa kelebihannya memoles secara manual ataupun menggunakan mesin poles? Kalau menggunakan manual, kalian bisa memoles dengan feel yang lebih dapat ya. Beda jika kalian tidak terbiasa menggunakan mesin poles. Kalau mesin poles, kelebihannya ya lebih cepat, tentu juga tidak capek ya. Namun dibutuhkan skill khusus atau khususnya teknik dalam menggunakan mesin polisher ya. Untuk kalian yang sabar dan telaten, saya sarankan malah lebih bagus dengan cara manual ya. Kalian lakukan secara bertahap pada bagian-bagian kaca yang akan kalian poles. Kalian bikin batas tahap demi tahap agar hasilnya lebih maksimal. Seperti yang saya lakukan pada saat memoles kaca mobil ini. Walaupun prosesnya memakan waktu lebih lama, namun saya lebih puas dengan hasilnya karena hasil pemolesan lebih rata ya teman-teman. Walaupun ada beberapa bagian yang saya poles menggunakan mesin poles seperti bagian spion atau bagian part kecil lainnya seperti itu ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini. Sekarang saya akan tunjukin. Oh ya, di bagian kaca ini kalian lihat ya, ada seperti bayangan air gitu ya di kaca. Itu di bagian, setelah saya amati, itu di bagian kaca filmnya ya teman-teman. Sepertinya sisa-sisa bekas pemacangan kaca film yang dulu. Jadi itu di balik kaca filmnya yang di dalam mobil ya teman-teman. Maksudnya di kaca bagian dalam, bukan bagian luar. Jadi kalau dilihat seperti mengganggu kenyamanan penglihatan atau pandangan gitu ya. Namun nggak ini ya, nanti suatu saat ini juga akan saya ganti kaca filmnya biar lebih bening. Oke, ini saya tunjukin di bagian spion. Ini spion sebelah kanan ya. Untuk bagian kaca spion ini sudah saya poles, namun menggunakan mesin poles ya. Mungkin kalian gagal fokus, di bagian bawah itu ada seperti baret ya. Itu bawaan dari saat saya beli mobil sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita bandingin dengan spion sebelah kiri yang belum saya poles. Coba kalian perhatikan, ini keraknya masih ada ya. Saya kerok menggunakan kuku juga suaranya khas
gesekan-gesekan kasar gitu ya teman-teman. Dan kerak ini juga pasti sangat mengganggu kalian saat mengemudi mobil pada kondisi hujan ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada, dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.